Halo semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas terkait skill terpenting dalam trading saham. Wah, menarik nih. Pasti teman-teman juga pada penasaran apa sih sebenarnya skill terpenting dalam trading saham. Jadi, apa sebenarnya yang paling diperlukan oleh seorang trader? Ini kalau kita tanya ke orang-orang sekitar kita atau bahkan menurut kita sendiri ya, wah kayaknya kalau mau jadi seorang trader tuh perlu IQ yang cerdas gitu ya, yang wah jago analisis teknikal, jago baca chart, jago fundamental, jago baca laporan keuangan, pasti yang wah yang jelimet-jelimet gitulah. Atau mungkin wah kayaknya keterbukaan informasi di BI masih kurang deh kalau kita mau cuan, ya mungkin harus tahu informasi dari orang dalam, ya ada juga lah yang berpikir gitu. Atau butuh hoki. Ya nggak salah juga sih, tapi menurut saya banyak juga orang yang berpikir saham itu sebagai judi. Makanya akhirnya ya jelas mereka berpikir butuh hoki karena judi memang butuh hoki, tapi kalau trading saham kita nggak butuh hoki. Eh, jadi sebenarnya apa sih yang paling diperlukan buat jadi seorang trader? Nah, kalau menurut saya sih mungkin tiga-tiganya butuh, tapi bukan yang paling dibutuhkan. Jadi apa? Apa yang paling dibutuhkan oleh seorang trader? Oke, ini menurut saya. Silakan bisa dipahami dulu, dipikirkan kenapa ya. Jadi ini berasal dari dua sumber. Satu orang mentor saya dulu dan eh, sebuah buku yang saya baca ketika saya baru mulai trading. Jadi salah seorang mentor saya ini bilang, eh, Mas, kalau mau trading saham sebenarnya gampang, sampean kuasain aja eh, psikologi trading sampean. Oke lah. Waktu itu ya namanya juga newbie soto ya. Ya udah, oke lah. Terus baca buku. Nah, buku tersebut juga menyampaikan hal yang sama. Kalau misalnya kesuksesan trading itu dinilai dengan angka 100 ya, 100%. Wah, itu sukses. Nah, porsinya ya kayak gini. Analisis teknikal, fundamental, baca chart, trading system itu ya porsinya 10% aja. Terus wah, kita punya money management yang bagus, setup entry, risk management itu berpengaruh 20% ke keberhasilan trading kita. Oke, 10% analisis, 20% money management. Oke, 30%. Terus 70% yang lagi apa? 70% yang lagi ini adalah psikologi trading. Ya, tadi dengan kesotoyan newbie saya, ya udah saya bilang lah bullshit banget dah ini buku. Ya, entah kenapa itulah reaksi spontan saya waktu itu. Dan akhirnya eh saya coba jelasin what makes a successful trader. Kurang lebih sama sama yang tadi buku ataupun mentor saya tadi. Jadi udah dibilang nih, trading systemnya cuma 10% lah keberhasilannya. Menentukan keberhasilan kita trading 30%-nya position sizing, money management, kita entry setup, risk management itu masuk di sini. Dan yang terbesar psikologi. Kenapa? Mungkin nanti kalian bisa jawab sendiri. Intinya adalah segimanapun juga kita punya sistem trading yang bagus, kita udah analisis, wah ini bakal naik nih, ada sentimen ini, sentimen itu, wah entry manajemennya udah rapi nih, plan money manajemennya udah oke, risk manajemennya terjaga, stop loss aman, tapi kita nggak disiplin untuk follow itu semua, ya udah sia-sia. Jadi di sini kenapa psikologi bermain peran yang cukup besar? Karena misal nih, saya bocorin semua trading system saya, setup money management saya, position sizing, asset allocation, tapi psikologi saya dan kalian berbeda. Itu yang akan membedakan kenapa banyak orang yang mungkin wah coba niru nih, saya buy on breakout terus averaging up, terus update stop lossnya seperti apa, trailing stopnya seperti apa, tapi mungkin hasilnya akan berbeda karena psikologi antar trader itu berbeda. Di sini basicnya. Jadi
market itu seperti yang saya pernah jelaskan, basicnya supply demand. Dari supply demand turunlah setiap pelaku pasar itu punya kepentingannya masing-masing dan psikologi yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada 1 juta investor trader di market Indonesia di BI, berarti ada 1 juta personality psikologi yang berbeda-beda dan 1 juta kepentingan yang berbeda-beda. Otomatis itu akan membentuk supply demand dan ya bakal berbeda setiap orangnya. Nah, ini juga saya ambil dari salah satu investor tersukses. Dia juga nulis buku, Dr. Alexander Elder. Di sini dia bilang, what most traders do is focus on method. Jadi bisa kita lihat di sini, wah method nih analisis, technical, fundamental, baca chart, segala macam. Wah porsinya gede nih sebagai basic dari tradingnya, fondasinya. Baru diikuti oleh money management yang moderat, porsinya dia punya setup entry, alokasi aset, dan mainnya ini yang paling kecil. Psikologi tradingnya lemah. Ini yang kebanyakan traders lakukan. Yang sebenarnya seharusnya kita lakukan adalah, but actually trading success is more determined by money and especially mind. Nah, trading psikologi. Bisa kita lihat ini berbanding terbalik dengan apa yang banyak traders lakukan. Oleh karena itu nggak heran banyak traders yang akhirnya wah jangan trading saham, high risk. Ya jelas high risk karena mereka tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Jangankan trading saham, buka toko, jual telur aja. Jual telur kalau nggak ngerti ya sama, wah udahlah jual aja semua telurnya, jual rugi. Taunya telurnya harganya naik. Ya kan kayak gitu sebenarnya. Metode oke, kita analisa, tapi porsinya kecil aja, 10% aja seperti yang tadi. Terus kita combine dengan money management yang oke, risk management yang oke, levelnya cukup moderat, dan kita bungkus semuanya dengan psikologi trading yang maksimal. Gimana caranya? Nanti saya akan bahas selanjutnya. Jadi intinya psikologi trading menentukan keberhasilan trading sangat besar. Jadi tolong dipahami dulu, nggak mau dipahami juga nggak apa-apa. Nanti ada saatnya kayak saya tadi, saya bebel, saya nggak bisa dikasih tahu. Udah ada mentor, udah ada buku yang bilang, saya tetap nggak ngurus. Akhirnya ya muncullah aha moment itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman dekat saya tahu aha moment saya itu ketika ada di saham Pegas ya saat itu. Ya nanti mungkin suatu saat saya bisa sharing. Nah intinya dari psikologi trading adalah gimana kita bisa mengontrol fear dan greed dari diri kita sendiri. Ketika saham terus jatuh, terus turun, banyak orang yang wah market nggak kuat nih, market bakal hancur. Akhirnya banyak orang yang sell. Jelas, ini kita wajib pasang stop loss untuk mengamankan modal. Begitu juga dengan greed. Wah, marketnya bullishnya bukan main. 5 hari berturut-turut IHSG naik terus. Beli ayo beli, averaging up, tambah posisi, ambil saham emiten lain. Tanpa plan, tanpa psikologi yang baik, hanya berdasarkan greed, keserakahan. Ya otomatis tadi udah cuan nih 20%, karena wah averaging up langsung ngambil 2 kali lipat dari yang udah dibeli, udah beli 10 juta langsung nambah 20 juta, besoknya turun koreksi normal padahal, tapi karena tadi dia tidak pakai plan, akhirnya wah udahlah jual impas, nggak untung tapi nggak rugi juga, besoknya mantul. Itu coba pahami diri kita lagi terkait fear dan greed ini. Dan menurut saya dan pengalaman yang udah terjadi ya, sebenarnya gampang. Untuk menguasai psikologi trading itu gimana sih? Ya udah, kita anggap trading ini sebagai bisnis. Bisnis apapun, mau tadi jualan telur, buka toko kelontong, semuanya apa sih keinginannya? Profit. Belum ada sih saya tahu yang orang terjun ke dunia saham untuk sedekah. Ya mungkin orang-orang yang nggak pasang stop loss aja, itu yang sedekah. Tapi semua orang pasti tujuan awalnya masuk ke trading ataupun invest di saham adalah untuk profit. Nah, kita analogikan tadi lah toko kelontong. Orang buka toko kelontong modal 10 juta. Apa yang diharapkan? Bertumbuh, tokonya tambah besar, itemnya tambah banyak, keuntungannya makin besar.
ada equity yang bertumbuh di sana, dan itu juga yang dilakukan di saham. Kita modal awal 10 juta, ya jangan kan 10 juta, dulu saya mulai dari 200 ribu. 10 juta tadi, 10 juta, oke, gimana nih, saya pelajari terus, improve terus, tingkatkan terus keuntungannya, puter lagi modalnya, seberapa banyak yang bisa mau dinikmati, dihitung, semua dilakukan pembukuan. Toko kelontong aja ada pembukuannya, kalau enggak ya amburadul. Tiap trading juga sama. Makanya kalau kita tidak memperlakukan trading sebagai bisnis, otomatis ya udahlah, modal 10 juta ya udah dibeliin, tapi kita nggak tahu bertumbuh atau enggak equity kita itu. Jadi intinya adalah bisnis saham, bukan main saham. Dan jangan main saham. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow juga Instagram saya di najib.najaha, dan juga join di Telegram channel Nabung Sahamnya Milenial. Di sana saya suka sharing terkait gimana sih kondisi saya terkait kondisi market terkini. Mungkin itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya.